Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Milani dengan NPM 222121045 dari kelas B. Saya akan memaparkan hasil resum dari modul pertama mengenai hakikat menulis. Nah, telah kita ketahui bersama bahwasanya menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa setelah menyimak, berbicara, dan juga membaca. Nah, definisi menulis itu sendiri adalah suatu aktivitas menuangkan pikiran secara sistematis ke dalam bentuk tulisan atau ke dalam bentuk tertulis. Pengertian lain dari menulis adalah sebuah kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide sambil menuliskan ide yang telah kita dapat. Nah, pada dasarnya menulis ini merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa atau verbal yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Nah, sebagai sebuah kegiatan berbahasa, menulis memiliki sejumlah fungsi dan tujuan tertentu. Yang pertama ada fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan penulis yang diungkapkan melalui tulisan, misalnya ketika membuat surat atau buku harian. Yang kedua ada fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat ada fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi, termasuk informasi pengetahuan. Dan yang terakhir ada fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memahami rasa keindahan. Nah, dari berbagai fungsi dan tujuan tersebut, ketika menulis ini tidak selalu hadir dalam satu kegiatan menulis saja. Maksudnya dalam suatu kegiatan menulis dapat terkandung lebih dari satu fungsi. Nah, selanjutnya ada manfaat menulis. Menurut Grapes pada tahun 1978, salah seorang tokoh yang banyak melakukan penelitian tentang pembelajaran menulis menyampaikan bahwa manfaat menulis ini yang pertama, menulis ini dapat mengembangkan kecerdasan. Yang kedua, menulis dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas seseorang. Yang ketiga, menulis ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian seseorang. Yang keempat, menulis ini dapat mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab orang tidak suka menulis. Nah, menurut Grapes pada tahun 1978, banyak faktor yang menyebabkan orang tidak suka menulis. Di antaranya, yang pertama, orang ini enggan menulis karena tidak tahu untuk apa ia menulis. Yang kedua, orang enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Yang ketiga, orang enggan menulis karena merasa tidak tahu bagaimana menulis. Nah, yang selanjutnya ada pendapat keliru mengenai menulis. Nah, adanya wawasan, sikap, perilaku, dan kemampuan guru dalam mengajarkan menulis kepada seorang siswa pada akhirnya dapat mendorong terciptanya mitos atau pendapat yang keliru tentang menulis. Nah, pendapat yang keliru tentang menulis ini yang pertama, orang-orang itu berpendapat bahwa menulis itu mudah, yang pada hakikatnya menulis itu tidak mudah. Yang kedua, kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis. Yang ketiga, menulis itu harus sekali jadi. Dan yang keempat, orang yang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan mengarang dapat mengajarkan menulis. Yang selanjutnya, hubungan menulis dengan aspek keterampilan berbahasa lain. Nah, hubungan menulis dengan aspek yang pertama ada hubungan menulis dengan menyimak. Nah, dalam menulis, seseorang ini memerlukan inspirasi, ide, atau informasi dalam tulisannya. Yang kedua ada hubungan menulis dengan berbicara. Nah, menulis dan berbicara ini adalah dua kegiatan yang bersifat membangun dan menyampaikan pesan kepada pihak lain. Nah, ada pihak lain ini antara pembaca dan pendengar. Yang ketiga ada hubungan menulis dengan membaca. Nah, menurut Goldman dan kawan-kawan dalam Tomskin dan Hoskison pada tahun 1995 menyatakan bahwa membaca dan menulis ini merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil resum dari modul kedua, yaitu mengenai berbagai pendekatan menulis dan tahap pra menulis. Nah, berbagai pendekatan menulis ini ada 4. Yang pertama ada pendekatan frekuensi. Menurut Freud dan Gill pada tahun 1986, pendekatan frekuensi ini diinterpretasikan sebagai banyaknya latihan menulis atau mengarang, sekalipun ketika menulis dan mengarangnya tidak dikoreksi, tapi hal itu akan mempertinggi keterampilan menulis seseorang. Dengan demikian, ketika kita sering mencoba menulis atau mengarang, niscaya keterampilan kita akan semakin terasah dan akan menghasilkan tulisan yang lebih baik. Nah, jadi semakin banyak atau sering latihan dilakukan, maka semakin tinggi pula kemampuan yang dicapai. Seperti itu. Yang kedua ada pendekatan gramatikal. Nah, menurut Freud dan Gill pada tahun 1986, pendekatan gramatikal ini bisa diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang ini akan
terstruktur bahasa akan mempercepat kemahiran dalam menulis. Nah, jadi dilihat dari kosakata, struktur bahasanya seperti itu. Yang ketiga ada pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi ini berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya dari orang lain dapat mempercepat penguasaan kemampuan dalam menulis. Nah, artinya ketika seseorang menulis suatu kemudian dikoreksi oleh orang lain, maka lama-kelamaan orang tersebut ini akan mulai terbiasa menulis dengan baik. Yang keempat, ada pendekatan formal. Nah, pendekatan formal ini mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis ini terjadi bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan ini dikuasai dengan baik. Nah, hal ini membuktikan bahwa kemampuan menulis seseorang ini akan bergantung pada pemahaman dan kemampuan yang dimiliki dari hasil proses pembelajaran di dunia pendidikan formal. Nah, selanjutnya ada tahap prapenulisan. Nah, menurut Freud dan Gill pada tahun 1986, tahap persiapan penulisan, prapenulisan ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan oleh seorang penulis. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan-kemungkinan lain dalam menulis sehingga apa yang akan dituliskan ini dapat disajikan dengan baik. Dengan demikian, tulisan yang dihasilkan ini pun akan lebih mengena sesuai dengan yang diharapkan. Nah, fase prapenulisan ini terdiri dari sejumlah kegiatan. Di antaranya yang pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan menulis, yang ketiga memperhatikan sasaran karangan, yang keempat mengumpulkan informasi pendukung, dan yang kelima mengorganisasikan ide dan informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.